beranggotakan Sukma sebagai pemateri pertama, Sakia Ramadhani sebagai pemateri kedua, dan Emil sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengendalian bahan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu teori total kualitas. Total Quality Management atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Ada beberapa elemen pokok dalam Total Quality Management. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus. Yang kedua yaitu keterlibatan karyawan secara keseluruhan atau Total Employee Involvement. Yang ketiga yaitu pemusatan perhatian pada proses atau Process Centered. Yang keempat yaitu sistem yang terintegrasi atau Integrated System. Yang kelima yaitu pendekatan strategi dan sistematik atau Strategi and Systematic Approach. Yang keenam yaitu peningkatan yang berkesinambungan atau Continual Improvement. Yang ketujuh yaitu keputusan berdasarkan fakta atau Fact-Based Decision Making. Dan yang terakhir yaitu komunikasi atau Communication. Selanjutnya yaitu metode pengendalian kualitas statistik. Statistical Quality Control atau pengendalian kualitas statistik adalah teknik yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola proses, baik manufaktur maupun jasa melalui penggunaan metode statistik. Tujuan pokok pengendalian kualitas statistik adalah menemukan dengan cepat terjadinya sebab-sebab. Peta kontrol adalah salah satu metode pengendalian kualitas statistik yang dapat digunakan untuk memberi informasi dalam meningkatkan atau memperbaiki kualitas. Kenalkan, nama saya Sakia Ramadhani. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi tentang teori central limit, di mana central limit theorem adalah sebuah teori statistik di mana jika diambil banyak sampel dari sebuah populasi dengan variasi data yang berhingga atau finite, mean dari sampel yang diambil pada populasi yang sama akan sesuai dengan mean dari populasi. Selanjutnya ada pemeriksaan atau inspeksi, di mana inspeksi atau inspection adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu produk yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan padanya. Tujuan dari inspeksi dalam quality control pengendalian kualitas terdapat 5. Yang pertama itu untuk mendeteksi dan menghilangkan bahan baku yang cacat sebelum masuk ke proses produk. Yang kedua, untuk mendeteksi produk cacat dan produk yang berkualitas rendah terkirim ke pelanggan. Yang ketiga itu untuk memberikan pemberitahuan kepada manajemen sebelum suatu masalah kualitas menjadi serius, manajemen dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Yang keempat itu untuk mencegah keterlambatan pengiriman yang dikarenakan masalah kualitas dan mengurangi keluhan dari pelanggan. Dan yang kelima itu untuk meningkatkan kualitas dan reliabilitas produk. Selanjutnya ada metode-metode inspeksi. Terdapat 2 metode. Yang pertama itu ada metode inspeksi 100% atau 100% inspection adalah inspeksi yang dilakukan terhadap semua jumlah produk yang dihasilkan oleh produksi dan teknik pengujian yang digunakan tidak boleh bersifat destruktif atau tidak merusak produk. Sedangkan metode yang kedua itu metode inspeksi secara sampling atau sampling inspection adalah inspeksi yang dilakukan terhadap jumlah sampel tertentu dari total jumlah produk yang diproduksi pada rentang waktu tertentu. Perkenalkan, nama saya Emil. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerimaan sampel dan rencana penerimaan sampel. Jadi, menurut Montgomery tahun 1990 bahwa pengertian assisted sampling adalah sampling penerimaan sebagai proses inspeksi dan pengaplikasian dari sampel unit yang telah dipilih secara acak dan wet lot yang lebih besar dan keputusan utama tentang penempatan sebuah lot. Nah,
biasanya terjadi pada dua titik bahan baku yang masuk dalam komponen-komponen atau produk akhir. Rencana penerimaan sampel atau assisted sampling plans adalah prosedur yang digunakan dalam mengambil keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Namun bukan merupakan alat pengendalian kualitas, namun alat untuk memeriksa apakah produk yang dihasilkan tersebut telah memenuhi spesifikasi. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel dan penerimaan sampel, yaitu yang pertama, sampling tunggal atau single assisted sampling, di mana sampling tunggal adalah rencana sampling di mana keputusan untuk menerima atau menolak lot berdasarkan pada pemeriksaan. Satu kali penarikan sampel, keputusan dalam sampling ganda ada dua, yaitu diterima atau ditolak. Kemudian sampling ganda atau double assisted sampling. Sampling ganda adalah suatu rencana sampling di mana keputusan untuk menerima atau menolak lot berdasarkan pada pemeriksaan dua kali penarikan sampel. Keputusan dalam sampling ganda ini ada tiga, yaitu diterima, ditolak, dan ragu-ragu. Dan yang terakhir yaitu sampling jamak atau multi-flange assisted sampling. Sampling jamak adalah suatu rencana sampling di mana keputusan untuk menerima atau menolak lot berdasarkan pada pemeriksaan beberapa penarikan sampel. Keputusan dalam sampling jamak sama halnya dengan prinsip keputusan pada sampling ganda, sehingga secara biaya sampling tunggal lebih disukai, tetapi secara psikologis lebih disukai sampling ganda dan sampling jamak. Selanjutnya yaitu assisted quality level atau tingkat kualitas yang dapat diterima menurut produsen. Ini merupakan proporsi maksimum dari cacat atau kesalahan yang diperbolehkan. Jadi, produsen selalu menghendaki probabilitas penerimaan pada tingkat yang cukup tinggi, biasanya 0,99 atau 0,95, sehingga produsen menginginkan semua produk yang baik dapat diterima atau meminimalkan risiko produsen. Selanjutnya yaitu limiting quality level atau tingkat kualitas menurut konsumen. Nah, ini merupakan sebagai kualitas ketidakpuasan atau tingkat penolakan. Probabilitas penerimaan LKL harus rendah. Probabilitas tersebut disebut risiko konsumen atau kesalahan tipe, yaitu risiko yang dialami konsumen karena menerima produk yang cacat atau tidak sesuai LKL. Sering disebut dengan LTVD, Low Tolerance Present Defective. Selanjutnya yaitu Indifferent Quality Level, tingkat kualitas di antara AKL dan LKL atau tingkat kualitas pada probabilitas 0,5 untuk rencana sampel tertentu. Dan yang terakhir itu yaitu Average Outgoing Quality Level, perkiraan hubungan yang berada di antara bagian kesalahan pada produk sebelum inspeksi atau incoming quality, atau P dari bagian sisa kesalahan setelah inspeksi. Outgoing quality atau AQQ sama dengan P kali PA. Apabila incoming quality baik, maka outgoing quality juga harus baik. Namun bila incoming quality buruk, maka outgoing quality akan tetap baik. Dengan kata lain, incoming quality baik atau buruk, outgoing quality akan cenderung baik.